Mr. Boy dan teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sumatif membuat aplikasi saya. Aplikasi yang saya buat adalah sebuah game di mana ular akan memakan objektif untuk mendapatkan poin tertinggi. Game ini saya beri nama dengan snakysnake.io. Game ini saya buat di bahasa pemrograman Python dengan aplikasi Visual Studio Code sebagai tempat saya untuk menulis kodenya. Nah, di sini saya akan mulai dengan menjelaskan flowchart-nya. Jadi, pertama, ketika kita mulai bermain, kita akan diberikan poin tertinggi 0 karena kita masih belum memulai bermain. Dan ketika permainan bermulai, kita akan diskon di titik 0,0. Perlu diingat bahwa ketika saya menulis flowchart ini dibuat untuk game yang masih saya belum modifikasi. Jadi aplikasinya masih di dalam bentuk originalnya, bentuk mentahannya. Jadi ketika kita mulai bermain, kita akan diskon di titik 0,0. Lalu ketika ular bergerak dan pergerakannya itu sesuai dengan aturan-aturan bermain, yaitu yang pertama tidak menabrak dan yang kedua tidak hilang dari track atau tidak pindah dari grid. Jadi maksudnya adalah ketika ularnya itu tidak menobrak ujung atau tidak menobrak dirinya sendiri, maka ular dapat tetap bergerak. Hal ini terjadi ketika ular kita beri input W atau A atau S atau D, yaitu atas, bawah, kiri, atau kanan, maka ular bisa bergerak seperti yang kita mau. Nah, jika ularnya memakan objektif, sebut saja objektifnya sebagai apel. Objektif ini akan memberikan poin plus 10 kepada pemain, lalu akan menambah kecepatan ular sebanyak 0,01 sekon, dan tubuhnya akan diperpanjang 1 piksel. Namun, apabila ular menabrak ujung atau menabrak dirinya sendiri, maka game over. Dan ketika game over terjadi atau permainan sudah selesai, akan disiapkan skor baru. Jadi ketika skor barunya keluar, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika rekor lamanya tidak terpecahkan, maka rekor lama tetap menjadi poin tertinggi. Sedangkan jika rekor poin tertingginya terpecahkan oleh poin yang baru saja kita dapat dari memainkan game, maka poin itu adalah poin tertinggi yang baru. Dan permainan ini dapat diulang sampai terserah pemainnya mau main berapa lama. Dan kalau sudah selesai, kita sudah berhenti main gamenya, data akan di reset. Jadi poinnya semua akan dihapus, dikembalikan ke 0. Selanjutnya, ketika kita selesai bermain, ya sudah, kita keluar saja dari game. Ini adalah kode saya di tahap pertama, yaitu sebelum saya memodifikasi gamenya. Saya beri nama dengan snakysnake versi 1. Saya sudah memberikan komentar bahwa kode ini dibuat untuk permainan ular pemakan apel. Namun, kode ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi, di kode ini saya mulai dengan menyiapkan modul. Dengan menambahkan modul turtle, modul time, sama modul random. Ketiga modul ini berfungsi sebagai dasar dari game ini sendiri. Modul turtle ini sendiri adalah seperti engine dari gamenya. Lalu modul time ini yang mengatur variabel waktunya, nanti juga delay-nya dan lain-lain. Dan modul random ini berfungsi sebagai alat untuk menaruh pixel secara random, khususnya nanti apel ditaruh secara acak di game ini. Nah, kita mulai dengan delay 0,1. Ini fungsinya biar ketika kita membuka gamenya tidak langsung mulai, jadi ularnya nggak langsung gerak-gerak sendiri. Dan juga akan diberi skor 0 dan skor tertinggi 0. Jadi kedua poin ini langsung akan muncul di ujung atas layar, jadi di tengah-tengah
atas layar itu akan ada tulisan poin dan poin tertinggi. Nah, di sini adalah kode untuk displaynya. Jadi untuk layar backgroundnya saya menggunakan turtle. Lalu saya akan berikan, waktu itu saya beri nama dengan maple atau makan apel. Lalu background colornya saya set hitam. Background colornya bisa menggunakan warna apa saja, tapi untuk biar lebih mudah dilihat, biar juga tidak terlalu menyakitkan di mata, saya menggunakan warna hitam. Dan untuk ukurannya adalah 640 kali 640 pixel. Selanjutnya adalah kepala ular. Nah, ini kepala ularnya saya buat dengan turtle juga, menggunakan warna abu-abu dan bentuk kotak atau kubus. Maaf, ya kotak persegi. Dan ini di kode ini karena masih belum ada perubahan, jadi saya menggunakan posisi 0,0 sebagai spawn awal ular. Dan di sini stop artinya ketika di spawn, ularnya akan stop di titik 0,0 sampai ada perintah maju ke atas atau ke kanan, ke bawah, ke kiri, tergantung pengguna. Selanjutnya adalah makanan ular. Sama dengan kepalanya, saya juga menggunakan modul turtle. Dan kecepatan makanan ular ini saya set 0,00001. Gunanya apa? Gunanya biar makanannya ini dapat berpindah, namun tetap berada di posisi yang sama. Saya beli warna merah dan juga bentuk circle atau lingkaran. Dan saya taruh di posisi 0,100. Segmen sini gunanya apa? Nanti saya akan jelaskan di bawah. Nah, selanjutnya adalah pen turtle. Jadi di sini adalah fungsi untuk menambahkan tubuh dari ular itu sendiri. Saya menggunakan square white. Terus ini dia akan ditaruh secara random di luar layar terlebih dahulu sebelum dimasukkan di game. Dan ini fungsinya selain menambahkan tubuh ular, dia juga akan memberikan seperti bukan dialog box, lebih kayak tempat sebagai teks tadi, poin tertinggi sama poin ditaruh. Jadi ini sama-sama pakai kode ini, jadi kodenya kayak jalan paralel gitu. Selanjutnya ini fungsi-fungsi pergerakan ularnya. Tentunya ketika kita mau main harus ada tombol kan yang bisa kita pakai untuk menggerakkan ularnya. Jadi ini logik-logiknya. Kita mulai dari yang bawah dulu, setelan kuncinya. Jadi setelan kuncinya, WN listen ini maksudnya ketika kita memencet salah satu tombol, Python akan membacanya dan akan menginterpretasikannya. Jadi ketika kita ingin ke atas, maka kita pencet tombol W, ke bawah tombol S, ke kiri A, dan ke kanan D. Dan ini adalah pergerakan utamanya. Jadi ketika kita ke atas, ular akan bergerak sebanyak 20 pixel. 20 mikropiksel, mohon maaf. Kalau ke bawah, ya ke bawah 20 pixel di sumbu Y. Kiri berarti 20 pixel dari sumbu X ke kiri. Terus jika kita ke kanan, akan menambahkan 20 pixel kanan dari sumbu X. Nah, ini fungsi ini gunanya adalah biar ketika kepalanya bergerak tidak tertabrak dengan tubuhnya, mencegah kepalanya dan tubuhnya bertabrakan. Jadi jika misalnya tubuhnya ke bawah, lalu kita arahkan ke atas, dia tidak bisa berjalan. Begitu pula yang lain. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Itu semua diatur dari kode ini.
Selanjutnya adalah, oh ya, saya tadi lupa kalau di yang tulisan pen sistem utama skor permainan ini ada yang poin tertinggi 0, dan poin 0 ini fungsinya itu untuk tulisannya. Jadi saya set dengan font Arial ukuran 24 dan bentuk normal atau ya yang body biasa. Terus ini loop utama gamenya. Jadi sebenarnya loopnya ini simple, seperti diulang-ulang, seperti di copy paste, soalnya mirip-mirip. Jadi jika benar, ini maksudnya kalau memang kita ada di gamenya, maka kita harus update gamenya. Yang pertama, cek apabila ada tabrakan antara ular dengan ujung layar. Jadi ini adalah batasnya dari ujung layar dengan posisi ular. Terus ini berapa lama diamnya kalau misalnya menabrak, lalu akan kembali ke 0,0. Ular akan di respawn. Dan segmen akan disembunyikan, jadi tubuh ularnya nanti dihapus kembali ke hanya kepalanya. Lalu daftar segmennya juga akan di-clear. Terus poinnya kembali ke 0 dan kecepatan ular di-reset kembali ke 0,1. Sama dengan sebelumnya, ini adalah tulisan yang untuk menentukan poinnya. Selanjutnya adalah mengecek apabila terdapat tabrakan antara ular dan makanan. Jadi di sini ada random. Jadi ketika kita makan apelnya akan berpindah ke posisi acak. Jadi ini kodenya sesuai dengan yang tadi, yang modul random di atas. Nah, jika kita makan apelnya sesuai flowchart tadi, kecepatannya akan ditambah, poinnya juga akan ditambah. Selain itu, jika poinnya kita lebih besar dari poin tertinggi, maka poin tertinggi akan mengikuti poin terbaru kita. Untuk tubuhnya sendiri atau segmen dari ularnya, saya menggunakan persegi dengan warna hijau untuk setiap pixelnya. Jadi setiap kali makan akan mendapatkan 1 pixel berwarna hijau. Nah, selanjutnya adalah pemindahan segmen terakhir. Jadi ketika kita makan makanan apel tadi, objektif kita sudah kita makan, maka 1 pixel segmen akan ditambahkan. Dan ketika 1 pixel segmen ini ditambahkan, kita tidak akan menaruhnya secara acak, namun persis di pixel paling belakang, lebih tepatnya di belakang pixel tubuh ular terakhir, antara itu kepala ular jika baru yang pertama, atau bahkan jika kita sudah makan beberapa apel, tubuh kita misalnya panjangnya 5, awalnya 5, ketika kita makan 1, berarti tubuhnya akan menambah 1 pixel di paling belakangnya, di setelah yang tubuh kelimanya, di segmen kelimanya. Nah, ketika itu terjadi, maka perlu kita buat kode memindahkan segmen tadi ke kepala ular. Karena jika tidak, pixel ini akan tertaruh secara random, biasanya di luar dari layar. Kan nggak cocok, jadi ularnya geraknya kayak kepisah 2 gitu. Kalau dengan ada kode ini, ularnya bisa jadi menyatu, nyambung, nggak cuma kayak nempel terus lepas. Nah, move ini gunanya apa? Jadi setelah kita makan kan kita tetap bergerak, jadi tetap berkesinambungan. Jadi kode move ini kita taruh di luar dari if, soalnya bagaimanapun juga kita akan tetap bergerak sesuai algoritma gamenya. Dan yang terakhir adalah kode untuk mengecek tubrukan antara tubuh dan kepala ular. Jadi sama seperti tadi,
ketika segmen semakin besar, maka ularnya kan semakin besar. Dan semakin besar kemungkinan juga untuk kepala ular menabrak tubuh ular. Dan ketika tubuh ular ditabrak, maka segmen akan dihilangkan, jadi akan ditaruh di posisi acak di luar layar. Gamenya akan stop, dan kepalanya akan kembali ke 0,0. Dan poin akan di-reset kembali ke 0, lalu kecepatan ular akan dimulai kembali ke 0,1. Selanjutnya ini adalah time sleep delay dan main loop. Ini gunanya apa? Jadi kalau misalnya sudah selesai bermain, dia akan menambahkan delay biar tidak langsung mati gamenya. Sedangkan WN main loop ini gunanya apa? Gunanya untuk merangkum semua kode ini menjadi satu. Oke, mari kita coba. Kita run di Python debugger. Nah, ada satu permasalahan di game ini, yaitu ularnya ketika kita makan apel, kadang apelnya itu nggak selalu ada di tengah. Dan juga pergerakannya terkadang masih kurang mulus. Yang hal-hal ini saya modifikasi, saya perbaiki di kode yang kedua yang sebentar lagi akan saya tunjukkan. Ini kan setelah mati, poinnya kembali ke 0 dan poin tertingginya sesuai poin sebelumnya. Nah, ini karena kita nggak mendapatkan poin baru, poin tertingginya tetap yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah di Snaky Snake yang kedua yang setelah saya modifikasi. Jadi Snaky Snake yang kedua ini masih sayangnya di dalam tahap pengembangan. Saya masih belum bisa memberikan aplikasi yang finalnya, namun ini sudah berjalan dengan baik. Maksud saya apa dengan aplikasi finalnya adalah saya akan terus mengembangkan aplikasi ini. Jadi sama dengan yang tadi, modulnya dan lain-lain masih sama, namun yang beda adalah saya melakukan bug fix atau perbaikan kesalahan di game ini, dan juga saya menambahkan fitur 2 player, atau sekarang kita bisa main 2 orang atau 2 entitas secara berkesinambungan bareng. Jadi kalau kayak modulnya masih sama, delay-nya sama, layarnya dan scoringnya masih sama semua. Yang akan menjadi berbeda adalah di tubuh ularnya sendiri. Jadi ularnya akan memiliki 2 tipe. Jadi yang pertama saya beri nama kepala ular 1, dan yang kedua saya beri nama dengan kepala ular 2. Jadi ular 1 dan ular 2. Ular 1 dan ular 2 ini memiliki warna yang berbeda namun bentuk yang sama. Saya berikan warna putih untuk ular kedua, sedangkan ular 1 masih sama dengan ular yang kita gunakan di versi pertama gamenya. Nah, untuk posisinya sendiri, di game pertama tadi kan masih di 0,0. Sedangkan di sini biar tidak sama-sama di 0,0, saya letakkan di 2 posisi yang berbeda. Yang pertama di minus 200 dan 60, yang kedua di 200 dan minus 60. Ini biar ularnya nggak langsung tabrakan. Jadi saya taruh yang satu di ujung atas, yang satu di ujung bawah, biar nggak saling bertabrakan. Saya taruh diagonal. Nah, untuk makanannya sendiri masih sama, masih tetap makanan yang tadi, nggak ada perubahan. Namun sekarang ada segments yang tadi kan segmentsnya cuma 1. Sekarang saya tambahkan segments kedua, ini fungsinya untuk ketika kita makan di ular yang kedua, tubuhnya juga bisa tambah panjang. Perlu diingat bahwa ular kedua dan ular pertama itu saya menggunakan variabel yang berbeda. Untuk yang pertama saya berikan untuk kepalanya tetap head, tubuhnya tetap segments. Sedangkan untuk ular yang kedua,
saya menggunakan head 2 dan segments 2, menandakan itu milik ular yang kedua. Dan sebenarnya kodenya masih mirip, cuman saya tambahkan ular kedua saja. Nah, untuk poin-poinnya, untuk tabel poinnya masih sama, masih juga terpengaruh dari segments ular itu sendiri. Ini kodenya masih tetap kan? Nah, di sini fungsi pergerakan ular satu. Ini fungsinya masih sama dengan yang tadi di ular yang di versi pertama. Dari ini nggak ada yang saya ubah. Namun, bedanya adalah di sini fungsi pergerakan ular 2. Jadi, kodenya secara esensial sama, namun hanya berbeda di head. Jadi, variabel head di sini saya rubah dengan head 2, menandakan bahwa kode ini adalah milik ular yang kedua. Nah, untuk settingan kuncinya masih sama kalau di ular yang pertama. Kalau di ular kedua ya tentu beda. Kalau kuncinya sama, masa geraknya bareng. Jadi di si yang ular kedua saya menggunakan IKJL. Ini kuncinya bisa pakai apa saja, meskipun di ular pertama pun kita mau pakai selain WASD juga nggak apa-apa. Gunanya apa? Kok saya pakai IKJL? Ya ini waktu saya menulisnya saya ada kendala di device. Jadi di device saya nggak bisa memberikan kode yang berbeda antara arrow key dan juga page up, page down. Jadi keyboard saya nggak mendukung. Tapi kalau misalnya ada alat yang mendukung dan bisa menginput di sini juga nggak apa-apa. Ini semua preferensi. Selanjutnya, nah ini loop utama gamenya. Jadi masih sama dengan yang tadi. Ini yang di ular 1, saya copy, lalu saya tulis ulang di ular kedua. Bedanya cuma yang di ular kedua, segments yang di sini, ini dan ini, saya ubah dengan segments 2. Terus head-nya juga saya ubah dengan head 2, karena di ular kedua. Untuk posisinya dan lain-lain secara random masih sama, jadi sama-sama ditaruh secara acak sesuai dengan ularnya ada di mana. Lalu juga untuk daftar segmentsnya juga sama-sama di clear kayak di atas, sama semua, jadi cuman ketambahan satu ular. Lalu ini yang tabrakan tadi kodenya masih sama. Dan juga tabrakan yang di ular kedua juga sama. Ini sama-sama yang buat yang makan ya. Yang makanannya kalau kita misalnya ularnya ketemu makanannya terus ularnya makan makanannya, kodenya masih sama semua. Cuman bedanya dari tadi ini kan kita ada head 2, head 1 atau juga segments 2, segments 1. Nah, di sini segmentsnya itu masih tetap di segmen yang 1. Kenapa? Karena dia punya ular 1. Di sini segmen 2 karena punya ular 2. Tapi untuk new segmentsnya, jadi kalau misalnya kita makan kan menambahkan segmen baru, itu variabelnya tetap new segment. Soalnya kan sama-sama menambahkan segmen. Jadi tidak terpengaruhi. Mau ditulis new segment 2 juga bisa. Cuman lebih simple kalau kita pakai new segment saja. Terus ini sama, bawahnya sama. Nah, di sini adalah penambahan segmennya. Tadi masih sama kodenya, cuman sekarang ada yang kedua, jadi ditulis dengan segmen kedua. Terus ini pemindahan segmennya masih sama juga, cuman menggunakan ditaruh di head 2. Kalau yang tadi kan kita taruhnya di head 1 atau head. Yang di kedua ini kita taruh di head 2 atau di ular 2. Soalnya kan yang makan ular 2, yang nabrak juga ular 2. Jadi segmennya tetap di ular 2. Nah, ini move. Ya, yang tadi kan ularnya bergerak terus, jadi kita pakai move. Nah, untuk ular kedua juga biar bisa bergerak sambil kita pencet-pencet tombol di keyboard kita,
kita menggunakan kode move 2. Ini sebenarnya sama aja sih. Saya kasih 2 biar bisa membedakan antara ular 1 dan ular 2 biar fighternya tidak bingung. Biar tidak, oh ini dipencet barengan sama-sama gerak. Nggak gitu. Oke, terus ini mengecek tabrakannya masih sama dari yang kode sebelumnya. Nah, ini yang tabrakan di ular kedua, ini kodenya sama, cuman bedanya dia di segmen 1. Nah, tapi bedanya di sini di yang ular 1 kalau dia mati atau dia nabrak kepala dan tubuhnya sendiri, dia akan ditaruh di min 200,60, sedangkan kalau ular 2 di 200,60. Dan juga selain kalau kita menabrak tubuh sendiri dengan kepalanya, di yang atas tadi saya lupa sebutkan kalau antara ujung layar dan juga ularnya kalau misalnya terjadi tubrukan akan dipindah. Untuk ular 1 di min 200,60, untuk ular 2 di 200,60. Oke, mari kita coba aplikasinya. Nah, ini tampilannya udah sedikit berbeda kan. Jadi apelnya sekarang posisinya bisa pas di pixelnya. Kalau sebelumnya kan apelnya kadang off grid atau tidak sesuai dengan grid. Kalau yang ini sudah pas dengan gridnya, sesuai dengan pixelnya. Lalu kenapa kok apelnya nggak langsung di tengah kalau sekarang? Soalnya biar lebih kompetitif aja. Jadi misalnya kita main sama temen nih, ya kalau langsung di tengah, ya tinggal siapa cepat dia dapat dong. Kalau kayak gini bisa antara di ular 1 lebih dekat dengan apelnya atau ular 2 juga bisa lebih dekat dengan apelnya. Mungkin kodenya terkesan sedikit ribet, sedikit membingungkan. Padahal sebenarnya kodenya itu hanya diulang, ulang, dan ulang. Dan ya, sekian presentasi dari saya, sekian video saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.